My heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you, Lord. Here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of love, flowing in
Saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah,
berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada pada hari ini, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bapa, terima kasih meskipun keadaan di luar sana tidak baik. Tapi saya percaya dan kami percaya bahwa Tuhan tetap baik dan Tuhan tetap menyertai kami. Meskipun di luar sana keadaan semakin buruk, tapi kami pegang janji Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, kata firman Tuhan, kian lama kian kuat di dalam Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami percaya kami hidup bukan dari roti saja, tapi dari semua firman yang Kau katakan dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Kami berdoa, kami percaya, dan mengucap syukur kasih kami telinga seorang murid yang mau mendengar firman dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami, Raja yang bertahta. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom saudara. Apa kabar? Saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja. Jika saudara ada suami atau istri di rumah, atau anak saudara di rumah, sedang ada di rumah saudara di kamar, atau sedang melakukan aktivitas, cepat panggil dia. Kalau perlu seret ke depan sekarang layar handphone, atau layar tablet, atau layar TV saudara, sekarang juga panggil dia untuk mendengar firman. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan adalah kekuatan. Amin. Kalau saudara berjalan, mau makin lama makin kuat, harus tetap mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan siang dan malam. Kata firman Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Jadi kebutuhan pokok kita bukan cuma sandang, pangan, papan, saudara. Tapi firman, sandang, pangan, papan. Haleluya. Maka itu kita mesti ajarkan kepada anak kita dan juga beritahu pada suami atau istri kita kebenaran firman Tuhan dan duduk bersama di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kertas kita. Haleluya. Kita siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. 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 Kita buka firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 28. Alkitab mencatat seperti ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Itu kata firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Saudara, kalau kita melihat dunia ini, saudara, dunia seakan-akan sepertinya goncangannya besar sekali. Ekonomi digoncang, kesehatan digoncang, bahkan sisi apapun, bisnis pun digoncang. Semua tergoncangkan. Ekonomi yang tadinya stabil dalam waktu beberapa bulan, semua saham turun. Kesehatan sepertinya baik-baik saja, dalam waktu 2 bulan sepertinya kita rentan akan sebuah kematian. Malah kalau kita melihat bisnis banyak yang tutup, banyak yang di PHK, dalam waktu beberapa bulan, baru sedikit Tuhan digoncang saja dikit, maka sepertinya semuanya adanya ketidakpastian. Ekonomi nggak pasti, kesehatan nggak pasti, malah kita melihat bisnis pun jadi nggak pasti. Semuanya serba tidak pasti. Karena apa, saudara? Karena gampang digoncang. Tapi beda dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah sesuatu institusi tanda kutip, organisasi tanda kutip yang tidak akan pernah tergoncangkan. Kalau kita boleh ibaratkan organisasi, tapi itu bukan cuma organisasi. Kerajaan Allah adalah kerajaan Allah. Dia tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Sehingga kita tidak bisa berpatokan pada prinsip dunia. Karena kenapa? Karena gampang sekali muncul ketidakpastian. Tapi beda dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah terbukti dan pasti dan tidak tergoncangkan. Sehingga prinsip kerajaan Allah
berbeda dengan dunia. Prinsip kerajaan Allah sudah pasti ya dan amin. Amin, saudara. Berbeda prinsip dengan dunia. Kalau dunia mengajarkan bahwa kalau musuh, kamu harus lawan, kamu harus habisi, tanda kutip. Tapi kalau kerajaan Allah beda, saudara. Musuh kamu harus kasihi. Malah kalau kamu ditampal pipi kiri, kasih pipi kanan. Berbeda dengan Alkitab, dunia berkata kalau lagi masa sukar, simpan duit banyak-banyak. Tapi beda ketika di prinsip kerajaan Allah. Kalau sedang dalam masa sukar dan kekeringan, justru kita menabur, disitulah kita menuai. Amin. Prinsip kerajaan dunia berbeda dengan prinsip kerajaan Allah. Makanya pada hari ini kita akan belajar prinsip kerajaan Allah. Bahwa kita menerima sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Di dunia ini semuanya serba, kalau kamu kasih, saya beri. Kalau saya beri, kamu harus kasih. Selalu ada timbal balik semuanya. Sama seperti perlombaan. Kalau kita menang, kita dapat hadiah. Kalau kita kalah, ya kita nggak dapat hadiah. Kalau kita sedang berlomba dalam maraton, kalau kita masuk yang paling dulu, yang pertama, kita dapat hadiah. Kalau kita ketinggalan di belakang dan finish paling belakang, kita nggak dapat apa-apa. Berbeda dengan prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah adalah Tuhan memberikan kepada kita hadiah dan reward bahkan sebelum kita memulai perlombaan dalam kehidupan. Itu prinsip kerajaan Allah. Alkitab catat bahwa sewaktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan mengasihi kita bahkan ketika kita masih jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Jadi waktu kita memulai perlombaan hidup bersama Tuhan, kita memulai perlombaan hidup di dalam kerajaan Allah, Tuhan sudah mengasihi kita bahkan jauh sebelum kita memulai perlombaan hidup. Katakan amin. Jadi kita menunjukkan mata kita kepada garis finish bukan untuk rewardnya, tapi untuk pribadi yang memberikan rewardnya. Kita menang dalam kehidupan kita supaya bukan dapat hadiah, karena berkat, penyertaan, pimpinan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, berkat Allah yang besar sudah ada dari awal bersama-sama di garis start kita. Kita sampai garis finish dengan fokus utama kita adalah Tuhan yang memberikan reward bagi kita. Itu prinsip utama dalam kerajaan Allah. Sehingga sangat rendah bagi kita kalau kita masuk kerajaan Allah demi berkat, masuk kerajaan Allah demi emas, masuk kerajaan Allah atau mengikut Kristus demi sesuatu. Kita mengikut Kristus karena kita mengasihi yang memberikan reward semuanya itu. Kata firman Tuhan, pada waktu kamu tidur, orang benar diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Maka itu saudara, di 1 Yohanes 4 ayat 19, Alkitab mencatat seperti ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Allah lebih dulu mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Tuhan. Dari awal start kehidupan kita, Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan tahu kita jahat dan berdosa, Dia mati bagi kita untuk supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bagi Tuhan, tidak penting cepat atau lambat sampai garis finish, saudara. Maka itu ada firman Tuhan berkata, di perumpamaan dia berkata seperti ini. Dia mencari pekerja di pagi hari untuk ladangnya. Lalu jam 9 dia cari lagi untuk ladangnya. Nggak cukup sampai situ, jam 12 dia cari pekerja lagi untuk ladangnya. Lalu jam 4 sampai jam 5 sore dia cari pekerja lagi untuk ladangnya. Dan malam hari dia cari lagi pekerja untuk ladangnya. Bagi Tuhan, baik pekerja yang pagi hari maupun yang malam hari, tidak ada beda dalam upahnya. Pagi hari upahnya segitu, malam hari upahnya segitu. Kasih Tuhan tidak berkurang, kasih Tuhan tidak bertambah. Kasih Tuhan sama besarnya bagi kamu yang terpanggil di awal dan terpanggil di akhir. Katakan amin. Maka itu saudara, kalau saudara memulai perjalanan bersama Kristus dan di tengah perjalanan saudara tersandung dan jatuh, jangan kembali ke belakang lagi. Bangkit dan berjalan lagi. Katakan amin. Kalau saudara di tengah-tengah perjalanan belum sampai garis finish, saudara lambat karena capek sekali, saudara jatuh dalam dosa, jangan kembali lagi ke garis start untuk memulai sampai garis finish.
Bagi Tuhan yang penting kita berjalan proses kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Sampai garis finish Dia datang kedua kali. Atau kita dijemput Tuhan. Dan kita diangkat bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi saudara pada hari ini tidak peduli ngeliat kanan kiri. Kok yang ini bisa khotbah, yang ini nggak bisa khotbah, yang ini kok lebih jago praise and worship. Saya kok belum. Jangan khawatir akan hal itu kata firman Tuhan. Masing-masing punya talenta masing-masing. Tugas kita adalah berjalan setia bersama Tuhan. Jadi saudara, kita hidup tidak berdasarkan berkat. Kita hidup tidak berdasarkan kondisi luar. Kita hidup berdasarkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Semua berkat, kekayaan, kehormatan, semua kelimpahan, penyertaan sudah Tuhan sediakan dari awal kita memulai perjalanan hidup bersama Tuhan. Amin. Target kita bukan berkat, tapi target kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Maka itu firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 12 ayat 2. Dengan sangat supaya kamu hidup sesuai kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kata firman Tuhan sesuai kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Sesuai dengan track dan panggilan dan penyertaan Tuhan. Maka itu dosa disebut hamartia. Dia berusaha menyingkirkan kita dari garis finish kita. Supaya kita nggak pernah ketemu garis finish dalam kehidupan kita. Maka itu saudara tanggalkan segala dosa. Dan tetap dalam kehendak Allah. Mungkin sehari-hari ini saudara berjalan lemah. Saudara banyak menggerutu berkata, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Lalu karena saudara berdosa dan jatuh, saudara kembali lagi dalam kehidupan yang lama. Jangan saudara. Orang yang jatuh di dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan orang yang mati dalam gua sekalipun sudah beberapa hari, Tuhan masih bisa bangkitkan. Apalagi saudara dan saya yang hanya jatuh dalam dosa. Tuhan mampu membangkitkan kembali iman saudara. Jangan kembali ke belakang. Jangan mau ditipu oleh iblis. Tetap berjalan dalam tracknya Tuhan sampai kita mencapai garis finish dalam kehidupan kita. Katakan amin. Maka itu Matius 28 ayat 20 Tuhan berkata seperti ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, kata firman Tuhan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan menyertai kita. Mungkin saudara sedang berjalan dan menjadi lemah. Kata firman Tuhan, jadilah kuat karena Roh Kudus dan Tuhan menyertai kehidupan saudara. Sepertinya lemah, tidak apa-apa saudara. Tetap berjalan dan tetap berlari bagi Tuhan. Jangan pernah kembali ke belakang saudara. Kalau sekarang saudara melihat kondisi kehidupan saudara mengecewakan, seakan-akan Tuhan tidak berkurang kasih-Nya kepada saudara. Dia mengasihi saudara dan tidak berkurang kasih-Nya. Mungkin saudara baru bertobat, berbeda dengan banyak orang Kristen yang bertobat sudah 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Tenang saudara, kasihnya tidak berubah dan kasih tidak berbeda dengan orang yang menerima panggilan Tuhan 20 tahun yang lalu. Kasihnya sama dulu sekarang dan selama-lamanya bagi saudara. Makanya pada hari ini saudara, jika saudara jatuh ke dalam dosa, dan seperti saudara kehilangan apapun itu, hari ini tetap berjalan dalam Tuhan. Karena segala berkat kasih karunia bukan tujuan akhir kita. Sudah Tuhan berikan bagi kita semenjak awal perlombaan kehidupan kita. Kita berjalan demi kita melihat segambar dan serupa dengan Tuhan. Semakin kita bisa melihat wajah-Nya dalam kehidupan kita. Pada hari ini saudara, tinggalkan segala dosa, tinggalkan segala apapun yang saudara lakukan tidak berkenan di hadapan Allah. Supaya saudara tetap dalam track-Nya Tuhan. Katakan amin saudara. Hal ini saudara, saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara mengalami masa yang sukar, masa yang sulit, saya percaya kata firman Tuhan, Tuhan menyertai saudara sampai pada akhir zaman. Dia menyertai saudara sebelum COVID. Waktu COVID Tuhan menyertai. Setelah COVID ini Tuhan pun menyertai. Teruslah berjalan dalam panggilan Tuhan. Kalau saudara hamba Tuhan, sepertinya rindu ke gereja beribadah bersama-sama, kok sedih ya nggak bisa beribadah bersama-sama lagi. Tetaplah berjalan, beritakan firman. Jangan menggerutu, tetaplah mengucap syukur.
Karena perlombaan yang berharga, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama orang yang menunggu kita. Bukankah itu luar biasa, saudara? Hari ini, pejamkan matamu, angkat tanganmu ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa kami berlomba. Perlombaan kami adalah perlombaan yang mulia. Kami akan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kami nggak mau ketika kami terjatuh dalam sebuah perlombaan, kami berhenti dan kembali ke belakang. Kami mau Tuhan, kami terjatuh, kami bangkit lagi. Kami mau berjalan tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Kami terjatuh lagi, kami bangkit lagi Tuhan. Dan kami berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Berkat penyertaan, kasih karunia yang telah Tuhan sediakan bagi kami sejak awal kami mengikut Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, percaya, dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Kasih Tuhan, sukacita Roh Kudus berlimpah buat Bapak-Ibu sekalian hari ini. Saya percaya hari ini saudara boleh mengalami kuasa jamah Tuhan yang luar biasa di ibadah kita. Mari Bapak-Ibu sekalian, sebelum Bapak-Ibu sekalian melanjutkan aktivitas kita masing-masing, saudara siapkan hati saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan Bapak-Ibu sekalian, buka hatimu, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai hidup Bapak-Ibu sekalian, mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya katakan amin. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind